Yaitu si Anwar Abbas itu, aduh, otaknya di mana itu nggak ngerti saya. Ya kan, waduh, siapa yang nggak sakit hati? Oh banyak yang nggak sakit hati kok, banyak nggak sakit hati. Apalagi kita, ngapain? Om Tuhan punya kuasa kok, punya kekuatan, ya punya kekuatan, punya kuasa. Masa mesti dibela? Nggak perlulah menurut saya. Ya kan kalau pakai logika berpikirnya sadar atau waras gitu loh. Ini Pak Jenderal dulu nih ya. Ini Pak Jenderal dulu nih. Ini rupanya Pak Jenderal ini udah kangen sama kita nih. Pak Jenderal Tobing. Ya gimana? Wah, ini dia maskot kita. Luar biasa Pak Jenderal Tobing. Iya Nah, minggu-minggu ini apa bulan-bulan inilah ya kalau saya bilang menegangkan. dihebohkan sama seorang Napoleon. Ya kan? Tapi Napoleonnya kan Napoleon palsu. Aslinya Iya. kan bukan begitu. Itu Ini tadi. Nah, gimana ya, gimana? Ada pertanyaan nggak yang mau ditanya? ini menurut Pak Jenderal, Napoleon ini kan satunya masa penganiayaan MKC. Kita kemarin sudah bahas bahwa ternyata beliau ini bukan seorang Pancasilais nih ya. Nampaknya beliau ini adalah orang-orang yang mencoba yang ingin menegakkan khalifah nih, ya kan, menegakkan khilafah di Indonesia. Tapi tadi saya sempat sempat lihat waktu Pak Jenderal ada di tempatnya Pastor Heri, ada Iya. backingnya nih. Apakah Napoleon ini mungkin nggak dia bekerja nggak sendiri, tapi berdasarkan pesanan dari sebuah grup atau sebuah mungkin nggak kalau dia bekerja sendiri, cuman dasarnya cuman gara-gara dia jengkel terus mempertaruhkan nama baiknya itu. Rasanya kok kalau saya pribadi kok rasanya kok nggak mungkin Pak Jenderal. Dia pasti ada satu apa namanya, ada satu bargaining. Nggak tahu dalam teori militer itu bagaimana Pak Jenderal. Sebentar, ini Pak Itu Jenderal saya jadikan kaos dulu ya. oke. Kalau kalau dari apa ya? Dari kacamata karakter, dari kacamata karakter. Jadi beliau ini mm, kalau dari paradigma karakter seorang polisi, dia ini sudah gagal sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya karakter seseorang itu akan muncul aslinya jika dia di bawah tekanan. Nah, sebenarnya ini yang salah siapa? Ya waktu rekrutmen. Jangan-jangan psikologinya pun tidak lulus atau ya ya mungkin di bawah rata-rata lah atau mendekati rata-rata tapi dipaksakan masuk karena mungkin kebutuhan kan, kebutuhan jumlah perwira yang masuk ke polisi karena di era-era dia itu mungkin pengembangan polisi itu kan sangat luar biasa ya, malah mengalahkan Kodam kok. Hmm, Kapolda itu lebih banyak dari Kodam dulu kan, ya. sehingga kebutuhan perwira. Nah, rekrutmen itu bisa saja terjadi kesalahan karena kadang-kadang banyak yang membutuhkan kuantitas daripada kualitas dalam situasi tertentu ya. Nah, saya kurang percaya ya kalau dia punya karakter, ya dia punya, kalau di Taruna itu ada namanya tanggon, tanggon kusala. Kalau dia punya mentalnya mental baja, dia di bawah tekanan seperti apapun dia tidak akan terjebak gitu loh. Tapi dia sudah tidak punya karakter kan, kalau kalau dibicara ini saya dengar dia sampai laundry apa segala macam. Hmm. Nah, dia kira dia tidak ketahuan. Kan betapa bodohnya dia ya. Di era yang serba serba apa namanya keterbukaan ini, teknologi informasi demikian pesatnya, masih berani melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik seorang perwira polisi. Nah itulah. Tapi kan kalau orang sudah di bawah tekanan, di situ akan kelihatan karakternya. Akan kelihatan, oh saya ini nggak dapat apa-apa, umpamanya ya. Saya sudah tidak dihargai, sudah tidak apa, dia mencari peluang.
Di mana peluangnya? Hati-hati ya, hati-hati kita melihat. Kalau kita mau berpikir intelijen, ya, mau berpikir intelijen, kita itu harus mencari tahu sekarang bahwa ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan, bukan hanya jenderal loh ya, bukan hanya jenderal, kolonel, prajurit yang sudah purnawirawan itu banyak yang dimanfaatkan. Banyak yang dimanfaatkan. Sekarang gini aja lah Pak Pauljang. Kita jujur aja lah, termasuk yang di Jum ini. Mendidik seseorang itu mahal nggak? Mahal kan? Sebenarnya lebih mahal pilotnya daripada pesawatnya. Kalau kita mau jujur. Tapi ya kan mereka ini kan dididik sampai pensiun. Lah orang akan memanfaatkan orang-orang ini. Wah, ini orang-orang yang sudah melanggar ini kalau bisa saya manfaatkan. Kan lebih cepat, dia tidak perlu capek-capek membiayai pendidikan. Nah, ini sekarang banyak dimanfaatkan seperti itu. Bukan hanya jenderal, kolonel, letkol, ada bermacam-macam lah. Mereka dimanfaatkan oleh siapa? Oleh siapa? Nah, oleh mereka yang berkepentingan untuk apa? Bisa saja untuk menguasai negara, bisa juga menguasai satu institusi. Hati-hati loh. Kita kadang-kadang saya udah mengamati juga. Jadi banyak juga, bukan hanya dia. Bukan hanya seorang Jenderal Napoleon. Masih banyak saya kira jenderal-jenderal lainnya juga terlibat. Yang mereka sudah kehilangan karakter. Kehilangan jati diri. Nah itu tadi, kehilangan jati diri. Saya juga heran. Kok ada polisi ngurusin agama gitu loh. Yang ngurusin agama ya Menteri Agama lah. Untuk apa ada Menteri Agama? Ya, kemudian di bawah Menteri Agama itu ada kanwil-kanwil agama. Ada juga yang itu apa organisasi-organisasi yang bertanggung jawab mengurusin agamanya ke dalam. Tapi ini yang menjadi masalah. Dulu pun udah sering saya sampaikan kan. Ya tadi di tempat Pak Heri juga ada sampaikan. Soalnya sekarang makin hari sekarang ini kok makin banyak fanatik beragama, bukan fanatik beribadah. Beda fanatik beribadah ya, seperti Pak Pauljang lah. Tiap pagi, saya nggak ikut apa, saya dengerin juga itu. Ya, sambil tidur-tiduran saya hidupkan juga itu pagi-pagi. Tapi saya nggak mau berkecimpung. Kenapa? Karena saya tidak sekolah teologi, lebih bagus saya mendengar. Pada saat itu saya menjadi pendengar yang baik juga lah. Itu fanatik ibadah. Silakan mau berdoa 1000 kali sehari kek, ya mau nungging berapa kali kek, itu silakan fanatik beribadah. Urusannya dengan Tuhan, pribadi orang dengan Tuhan. Tetapi ketika kita fanatik beragama, ini yang jadi bahaya. Hidup mati saya untuk agama. Makanya di otaknya si Napoleon itu sudah fanatik agama. Apalagi ketua MUI. Siapa yang nggak sakit hati? Oh kalau agamanya dihina, kalau Tuhannya dihina. Oh kalau Tuhan Yesus saya dihina, kitab suci saya dibakar, nggak akan saya komentari. Nggak akan saya komentari. Kenapa? Karena kitab suci itu ada di hati kita sendiri kok. Ada di hati kita. Ada komentar kemarin si Lepri Harun. Kalau semua kitab suci dibakar, ya hanya kitab suci Al-Quran lah, karena semua dihafal. Kalau kita katanya nggak, kita kan nggak menghafal Al-Quran, Alkitab kan gitu. Oh kalau semua, pasti cuma satu kitab suci yang bisa ditulis kembali, yaitu Al-Quran. Gara-gara apa katanya? Karena semua udah dihafal. Emangnya hafalan apa? Einstein aja nggak hafal logaritma. Kata Einstein apa? Ngapain menghafal logaritma? Orang gampang menghitungnya kok. Kalau kitab suci dibakar, alam semesta ini kitab suci kok. Iya. Loh, itulah cara berpikirnya bodoh, katanya profesor. Ya apalagi ketua MUI, siapa wakil MUI itu ya? Anwar Abbas. Gawat, siapa yang bela agama? Oh, saya mau dimaki pun agama saya nggak akan perlu saya bela. Masa Tuhan dibela? Yang lucu-lucu aja kan. Tuhan katanya maha kuasa. Ya kan, maha bijaksana, maha adil. Biar aja Tuhan menghukum lah. Nah seperti kita ini sekarang ya, kita makin banyak ngomongin si Napoleon. Sudah saya kira udah cukup aja lah Pak Paul.
makin diomongin makin besar kepalanya, ya kan? Makin besar kepalanya. Nah, dia sudah melanggar sumpahnya sendiri. Sumpah sebagai seorang perwira Polri. Sudah melanggar dia kan. Bahwa Polri itu kan juga kan hampir sama dengan sabta marganya Sumpah Prajurit. Dia sendiri ada. Ya kan? Dia punya sendiri. Kode etiknya punya. Ya, Sumpah Perwira Polisi juga punya. Janji perwira polisi juga punya, ya kan? Cuman itu tadi, kenapa? Dia sudah putus harapan, mencari harapan, tidak ada di tempat itu lagi dia. Di polisi mungkin sudah nggak ada lagi dia. Nah, dia menggunakan orang-orang lain atau dia digunakan, itulah. Atau digunakan. Dan dia sudah nggak bisa lagi sebenarnya ya, menyandang pangkat Irjen Pol itu, sebutan Irjen Pol pun sudah nggak boleh. Kenapa? Dengan mengatakan seorang jenderal Bonaparte kan semua jenderal juga merasa, korps jenderal itu merasa terhina juga jadinya. Merasa malu, ya. Kita sebagai jenderal ya merasa juga kan. Untung saya bukan jenderal polisi, saya jenderal angkatan darat gitu aja. Tetapi itu tadilah, ya belakangan ini, sejak reformasi, bahkan mungkin 10 tahun sebelum reformasi juga sudah terjadi. Jadi yang terpilih, ya tidak semua jenderal itu yang terpilih itu berkualitas. Malah ada komentar dulu di era-era saya, loh kok jenderal loko. Tahu jenderal loko nggak? Loh kok jenderal dia ya? itu kalimat itu, wah itu di lingkungan para di TNI, di mana-mana pun juga orang ada yang kerjanya baca koran aja bisa naik pangkat itu. Kerjanya hanya baca koran tiap hari, bisa naik pangkat dia. Tanpa berbuat apa-apa, tidak ada legasi yang ditinggalkan. Malah dilego semua, dilegowo, tahu legowo enggak? Dilego, ya, legowo, digowo, gowo dan itu ya Pak. Iya, legowo. Katanya, kan kata perwiranya itu kan harus ada ajas-ajas kepemimpinan itu ada legowo. Tapi diterjemahkan lain, legowo, digowo kabeh, apa aja dibawa pulang kan gitu. Yang begini-begini ini, kita ini sekarang sudah semakin gak jelas. Makanya doktrinnya kok doktrin bela agama, bukan doktrin bela negara. Kita hidup ini kan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas ideologinya, satu-satunya itu ideologinya ya Pancasila. Bukan ideologi khilafah, bukan ideologi kadrun, bukan ideologi yang lain-lain. Ideologinya cuma satu-satunya. Ya karakter Indonesia itu satu-satunya. Satu itu karakter. Angka 1 di malam hari, angka 1 di mana saja ya 1 tetap 1. Tetapi sekarang sudah lebih dari 1 kan ideologi di negara ini. Bahkan konstitusinya pun sudah mau diganti dengan kitab suci. Waduh, rame ini negara ini kalau begini. Yaitu si Anwar Abbas itu. Otaknya di mana itu nggak ngerti saya. Ya kan, waduh. Siapa yang nggak sakit hati? Banyak yang nggak sakit hati kok. Banyak nggak sakit hati, apalagi kita. Ngapain? Tuhan punya kuasa kok, punya kekuatan. Ya, punya kekuatan, punya kuasa. Masa mesti dibela? Nggak perlulah menurut saya. Ya kan, kalau pakai logika berpikirnya sadar atau waras gitu loh. Cuman kemarin Jenderal tadi ngomong logika waras tadi Pak Jenderal, makanya saya nanya, mungkin nggak Napoleon ini bertindak atas inisiatif pribadi? Dengan reputasi yang sedemikian rupa dihancurkan begitu. Apalagi ini mainan tai loh Pak Jenderal. Ini tuh menjijikan sekali loh. Iya, itu kan urusan yang kecil-kecil kok diurusin seorang jenderal. Iya. Orang sampai ke jenderal itu kan sudah melalui tahapan. Ketika dia lulus Letnan 2, ya, kalau di TNI Letnan 2 sekarang mereka itu kan inspektur lah. Itu kan ada tahapannya. Di situ dia level implementasi, level taktis namanya.
terus meningkat. Kalau sudah level jenderal, itu levelnya strategis. Dia itu kan berpikirnya sudah bukan level taktis lagi, level teknis. Coba, di bawah taktis itu ada teknis. Nah, yang begitu-begitu mah bukan urusan jenderal. Urusan prajurit yang paling bawah lah, yang kecil-kecil itu. Dia udah jenderal itu harusnya berpikir strategi. Tapi saya yakin ilmu strateginya nggak ada. Kenapa? Dia mau digunakan kan? Urusan yang tai-taian itu loh. Kan lucu itu. Kalau jenderal nggak mau. Dan kemudian ya, kalau seorang jenderal yang benar ya, jenderal itu kan artinya apa? Ahli strategi. Itu pengertian jenderal. Ahli bersiasat. Seorang yang menyampaikan strateginya seperti kemarin itu dia bikin dalam surat tertulis itu bukan strategi, itu informasi. Halo, itu informasi dan itu bukan strategi. Kalau strategi disampaikan, kalau dibukakan strategi, itu sudah bukan strategi lagi, informasi. Nih lo, ini gue nih. Nah, gue ini bisa bikin si kece begini-begini. Apalagi tindakan terukur. Apanya terukur? Nah itu aneh sekali Pak Jenderal, karena ada tukang softtek di situ kan. Tukang softtek itu si Gus Nur itu. Ada tukang jualan softtek itu yang apa namanya, yang bisa suruh dia aja kan. Kenapa dia kudu turun tangan gitu loh. Kan tinggal suruh aja kan. Bener nggak? Itu saya masih nggak habis pikir. Saya membayangkan, saya aja kalau mau misalnya nih, saya nih zaman itu ya, saya kalau mau gebukin orang, saya suruh orang aja bayar. Kenapa saya harus kotorin tangan saya, apalagi mau mainan tai segala gitu loh. Ya, nah, itu pertanyaan yang aneh banget buat saya, itu terlalu nggak masuk akal gitu loh. Iya, jadi kalau analisa saya, peluang saya di Polri sudah nggak akan mungkin lagi. Peluang saya tidak mungkin lagi. Saya berpeluang akan lebih berkarya, lebih berkarier dan sebagainya udah nggak mungkin. Sudah tertutup lah. Sekarang dia berpikir kan, kita memikirkan dia. Kalau dia berkarakter, dia menerima apa hukuman yang terjadi. Karena itu memang kesalahan dia. Tetapi kalau dia tidak berkarakter, dia akan mencari peluang kan. Di mana saya kan bisa mencari peluang? Oh, makanya saya pikir ini ada orang di belakangnya. Ya. Itu setuju. Iya, oke lah ya. Nanti kalau Anda sudah bebas dari hukuman, bebas dari ini, Anda gabung dengan kami, pasti dong. Atau sebelumnya sudah dikonsepkan dia masuk polisi, itu udah dikonsepkan, bisa saja. Bisa saja. Atau sebelum mau jadi jenderal, dia jadi jenderal karena orang ini proyek balas budi. Lo bisa jadi, makanya kalau mau intelijen mencari data itu diurut bagaimana proses dia menjadi jenderal. Oh, itu pasti ketahuan semua. Ya kan, kok bisa dia jadi jenderal? Dia angkatan berapa? Pada saat itu siapa pimpinan? Lo bisa kok terpilih? Apa sebabnya? Karena begini ya, kita udah bukan rahasia umum lagi lah. Pangkat aja bisa dibeli kok. Pangkat ya, tapi kan dibeli. Ada pertanggungjawaban Pak Jenderal, artinya mau beli pun, dia mau naik pun, orang tetap mau ngasih pangkat juga tetap mikir orang ini mampu apa enggak. Tetap nggak mampunya pun ada mampunya lah. Nggak mungkin misalnya nih kayak orang nggak jelas tiba-tiba langsung jadi kolonel, kan nggak mungkin Pak Jenderal. Tetap dia harus melalui jalur-jalurnya toh. Kalau dari letnan 2 sampai kolonel itu nggak ada masalah. Ketika kolonel menjadi jenderal itu sudah politik. Nah, ini banyak yang tidak dipahami. Ini udah politik. Ya, tapi kalau sampai kolonel mah memang sudah ada jalurnya kan. Tapi ketika mau jadi jenderal, jadi jenderal tuh susah kok. Tapi kalau sekarang seperti kacang goreng kan. Lihat aja lah. Kita ini, saya juga heran nih, para senior saya juga mungkin yang dulu itu yang namanya yang berjuang mati-matian tuh dia mikir juga, sekarang kok enak sekali ya, gampang sekali jadi jenderal. Ya. Lah, lihat aja sekarang bertaburan bintang itu. Tapi persoalannya apa yang ditinggalkan buat negara? Ada legasinya nggak?
Itu yang penting, ada nggak yang diwariskan, heritage apa yang dia perbuat. Jadi jangan kayak inilah ya, saya melihat kadang-kadang begini, ini kebanyakan sudah hanya rotasi aja kan. Ya. Hanya rotasi, bukan rotasi seperti jarum jam gitu loh. Oh, tahun ini saya bintang 1, Bu. Kalau perlu 6 bulan kemudian saya bintang 2. 6 bulan kemudian lagi bintang 3. Tapi bukan berdasarkan apa? Berdasarkan apa coba? Ya itu fit and proper test. Fit and proper test kita itu salah menerjemahkannya. Fit and proper test kok menjawab pertanyaan. Politis ya, Ini lebih ke politis. Loh iya, apa investasi pengabdian dia? Apa investasi penugasan dia? Pengabdian semua orang mengabdi, tetapi apa karyanya dia? Jelas dong, kalau dulu waduh lihat Pak Nasution, lihat Pak Yani, lihat apa itu ada yang ditinggalkan, ada yang diwariskan gitu loh. Banyak senior-senior itu ya, jenderal-jenderal apa, generalship. Kalau ini bukan generalship dia. Bukan generalship. Di Amerika itu ada American Generalship. Buka bukunya. Pernah dapat bukunya nggak? Wah, itu semua jenderal-jenderal yang berkualitas ditaruh di sana semua. Ditulis di dalam satu buku. Semua. Contoh. Kayak Norman Schwarzkopf. Kayak Colin Powell. Itu ditulis. Mereka itu disebut generalship. Generalship karena mereka mewarisi suatu heritage yang berguna buat siapa? Generasi mudanya. Generasi perwira-perwira berikutnya. Kalau kita enggak, kalau begini kan sama aja kita mewariskan kelakuan-kelakuan yang tidak berkarakter. Apalagi nanti kalau dia keluar dari penjara, keluar dari lembaga permasyarakatan, wah, cemerlang di luar, semua nanti akan niru juga. Iya. Ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Harusnya ya itu tadilah, dia sudah nggak mungkin di wisuda purnawira, ya dia tidak berhak sebenarnya mendapat apa, mendapat Irjen Pol Purnawirawan itu nggak boleh karena dia tidak di wisuda. Lah kalau kami semua ya jenderal yang di wisuda yang berhak menulis di dalam kurung purnawirawan itu ada wisuda purnawira Pak Paul. Nah itu di wisuda purnawira itu dilaksanakan di mana? Di akademi, di alma maternya. Ya. Lah seperti saya lah, saya 2013, saya pensiun 2012, 2013 saya kembali ke Magelang. Di wisuda di sana, wisuda purnawira. Nah kalau dia sudah enggak lagi, nanti dia mungkin di wisuda purnawira lah sama panglimanya FPA itu. Siapa namanya itu si Habib, Maman ya, Babi Maman Berisik. Suryadi. Ya, si Babi Berisik itu. Dia di wisuda di sana. Oke Pak Jenderal, tapi ini menarik Pak Jenderal. Memang kalau di Indonesia agak aneh. Nah ini ada yang bilang ini Napoleon ini Jenderal Hansip. Jadi kalau sejarahnya Indonesia ini ceritanya Ahmad Yani ini sama Napoleon melumuri Muhammad dengan tai. Gitu Pak Jenderal. Ini kan Ahmad Yani ini kan lawyernya si Jenderal Napoleon ini kan. Yang dilumuri kan si KC kan, Muhammad KC kan. Jadi saya kemarin kasih judul Ahmad Yani dan Napoleon melumuri Muhammad dengan tai. Saya bilang begitu Pak Jenderal. Luar biasa sekali Indonesia Pak Jenderal. Satu hal lagi ya, dia tidak kesatria lah. Enggak lah, ya itu jelas. Kecil begitu, itu enggak kesatria namanya. Ya enggak kesatria. Tapi begini aja lah. Ya kalau saran saya, di mana kemarin saya ngomong ya sama siapa? Ya udahlah. Ya kan. Semua pohon yang tinggi itu buahnya pasti jatuh ke bawah. Ya katakanlah Muhammad KC, ya dia selama ini berkoar-koar tentang kebenaran menurut Pak Muhammad KC. Sehingga dia terlalu tinggi sampai ke atas. Dia jatuh buahnya. Buahnya jatuh, dipijak-pijak, diapain, terserah lah. Mau dipanasi kek, mau diapain. Tapi nanti bertumbuh nanti. Katakanlah ibarat buah yang jatuh itu bibitnya tumbuh. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Itu saja sudah pemikiran kita yang paling baik. Ya, kalau saya mau gunakan KC ini, kasusnya KC buat trigger supaya Pak Kapolri bersih-bersih di polisi supaya bersih dari Taliban.
Bukan hanya di polisi sekarang, ini sebenarnya sudah menyebar di mana-mana. Ya ini karena yang nampak kan di polisi. Kemarin kan kita cerita polisi cinta sunnah itu kan. Ternyata dalamnya salafi semua itu polisi-polisi kita itu sekarang. Salafi Wahabi semua itu. Iya kan? Iya. Oke Pak Jenderal, sebentar Pak Jenderal.